Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umura baladina wa sya'bina al-musabin bil masaib fi hadhihi al-ayyam. Allahumma ansurna wal muslimin al-madlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita, masyarakat kita, khususnya yang sedang tertimpa musibah di berbagai macam wilayah. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, rahimahullah rahmatan wasi'ah, dengan dalam bab takut, dan kita masih membahas ayat-ayat terakhir di dalam bab ini, surat At-Tur ayat 25-28. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin famanna Allahu alaina wa qana adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Dan ahli surga saling berhadapan dan bertanya serta berbicara tentang apa yang mereka lakukan dan perjuangkan ketika di dunia pada saat mereka hidup, dan mereka menceritakan perjuangan mereka, letih mereka, lelah mereka dalam melakukan ketaatan, pengorbanan yang mereka sudah lakukan. Dan itu adalah perbincangan yang sangat manis di surga kelak. Di dunia saja manis gitu. Orang kalau cerita tentang perjuangannya selalu semangat gitu lah. Dan bisa berjam-jam cerita tentang kerja kerasnya, perjuangannya di masa lalu, kisah suksesnya. Gimana di surga? Di surga itu rasa manisnya wala khatar ala qalbi bashar, gak bisa dibayangkan, jadi sangat indah. Jadi capek letih kita hari ini gitu ya, dan kita berusaha terus agar tetap on track, tetap baik, tetap soleh, tetap istiqomah. Itu akan menjadi cerita yang sangat manis ketika kita di surga, dan benar-benar indah, benar-benar indah. Sampai nggak bisa dihayalkan keindahannya, nggak bisa dihayalkan keindahannya, karena di dunia saja sudah indah.
Ya, sama kayak Allah berfirman tentang buah-buahan surga. Buah-buah dunia itu udah enak, di surga enaknya nggak bisa dibayangkan, sangat enak. Tapi Allah ingin menjelaskan ada biar kita agak ngerti gitu loh. Nah, itu kan gitu. Orang sukses kalau suruh cerita perjuangannya dibayar mereka, dan mereka senang cerita itu. Jadi udah senang dibayar apa enggak gitu. Bisa nggak selesai-selesai. Ya saya begini dulu, udah begitu, saya susah, saya belajar, saya ketemu ini lalu gagal. Lo tau nggak gue gagal berapa kali? 30 kali bro, ketawa gitu. Pengen gagal 30 kali ketawa, padahal waktu jalanin nangis-nangis tuh. Kayaknya gue gak bisa nih, aduh gue gagal, gue pecundang. Nanti berapa 20 tahun lagi itu ketawa-ketawa ceritanya dan menginspirasi gitu loh. Dan seneng, bangga gitu. Gagal bangga, bayangin gitu, gagal bangga. Itu poin. Bahkan yang gagal 20 kali jadi agak minder, bayangkan. Gue pikir gue udah paling jago, paling hebat, gagal 20 kali, ternyata yang gagal 30 kali. Jadi gagal aja. Kalau udah sampai cerita nanti, itu jadi kebanggaan. Gagal tuh belum berhasil. Jadi gak usah pesimis lah gitu. Gagal 2, 3, 4 kali, jalan terus aja, tapi perbaiki diri seterusnya. Itu jadi manis. Nah itu di dunia. Kalau dia surga, wala khatra ala qalbi bashar, nggak bisa dibayangkan, nikmatnya luar biasa. Lalu di antara cerita mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami itu tetap punya rasa takut kepada Allah walaupun berada di tengah-tengah keluarga kami. Jadi walaupun berada di tempat yang atau di kondisi yang paling aman dan simbol perlindungan, tetap ada rasa takut kepada Allah. Dan sudah kita sampaikan bahwa hanya orang-orang yang merugi yang merasa aman dari azab Allah SWT yang bisa datang kapan saja. Sebaliknya, orang yang punya rasa takut dia akan untung dan beruntung. Dan ini yang dialami ahli surga. Lalu kita lanjutkan, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Jadi ayat berikutnya, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memberikan kami dari azab api neraka. Jadi ketika kami takut kepada Allah, maka ini pentingnya, maka Allah memberikan karunia kepada kami. Apa maksud karunia? Di antara ulama tafsir menjelaskan, Allah memberikan hidayah dan taufik. Wa qana adzabas samum, dan Allah jaga kami dari azab yang sangat panas yang kami takutkan itu. Ayatnya. Nah ini ayat ini yang digunakan atau yang dijadikan dalil para ulama bahwa obat rasa takut itu rasa takut. Itu maksudnya apa? Anda takut kepada azab neraka di dunia, Anda akan dijaga oleh Allah dari azab itu ketika Anda di akhirat. Itu poin. Jadi kalau kita takut terhadap azab api neraka, itu adalah sikap yang muafak sehingga nanti Allah jaga kita dari azab yang kita takutkan itu pada saat kita di akhirat kelak. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali lagi, famanallahu alaina, maka Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kami. Jadi ketika kita takut kepada Allah dan takut akan diazab oleh Allah, justru pada saat itu Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Ini salah satu kunci mendapatkan taufik dari Allah SWT.
Dia menunjukkan bahwa takut itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Takut kepada Allah ya, dan takut akan diadab sama Allah, itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang besar, ibadah yang akan membuat seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan penjagaan dari neraka atau azab tersebut di hari kiamat kelak. Itu hal yang perlu kita camkan bersama. Jadi sekali lagi ya, jamaah Allah muliakan, begitu orang itu takut kepada Allah, maka Allah akan kasih hidayah dan taufik. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah itu dekat dengan hidayah, dekat dengan taufik, karena Allah akan kasih. Beda dengan orang yang itu yang merasa aman aja dari azab Allah, santai gitu, nanti ya kapan lo tobat baru nanti kalau tua, itu kan merasa aman dari azab Allah. Ya masa muda kan sekali toh kita happy dulu lah, akhirnya maksiat segala macam itu, nggak ada takut sama Allah. Orang-orang kayak gitu coba lihat, susah dapat hidayah, susah dapat hidayah. Walaupun sebagian mereka itu nggak ganggu orang misalnya, gitu, nggak zalimin orang, jadi hidupnya gitu aja, tapi nggak sholat, nggak ini, nggak itu, dan nggak ada rasa takut. Ketika nggak sholat, nggak puasa, nggak ada rasa takut. Atau itu maksiat, mabok-mabokan, zina, kan gue nggak gangguin orang, kan dia pakai duit gue sendiri, kan suka sama suka, ya udah deh. Jadi nggak ada rasa takut sama Allah. Orang-orang gitu kalau kita lihat kan terbukti susah dapat hidayah, susah dapat hidayah, karena rasa takut itu penting. Orang yang masih punya rasa takut kepada Allah dan takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat dekat dengan hidayah. Karena itu tadi, famanallahu alaina, maka Allah kasih hidayah, kasih taufik kepada kami dan menjaga kami dari azab yang kami khawatirkan. Jadi justru agar selamat dari azab, takut akan azab tersebut, itu kaidah. Jadi kalau udah nggak usah dipikirin, justru bahaya itu bahaya. Kemudian neraka masih jauh. Nah, justru ketika kita takut akan azab, itu cara agar kita dijaga dan dilindungi dari azab tersebut pada waktunya nanti. Dan itu testimoni langsung ahli surga yang Allah firmankan. Kita takut akan azab itu, Allah jaga kita. Waqana azab as-samum, Allah jaga kita dari azab tersebut. Jadi ini penting. Itu hal penting. Jadi hadirin Allah muliakan, rasa takut ini yang harus dibangun. Makanya lihat contoh misalnya Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk, lalu Rasulullah SAW pulang, lalu beliau saksikan sendiri orang-orang munafik yang ikut perang semua bohong, cari excuse, cari alasan segala macam, dan bohong, semua bohong. Lalu tiba lagi dengan beliau, apa jawaban beliau atau apa yang disampaikan? Kan secara umum beliau katakan bahwa kalau saya mau berbohong bisa ya Rasul, dan saya punya skill berkomunikasi yang bagus sebagaimana kau ketahui, dan kalau saya bohong kau akan percaya. Tapi tidak bagi Allah, Allah Maha tahu, dan saya takut Allah buat engkau nggak ridho sama saya. Jadi membuat Ka'ab bin Malik nggak bohong, padahal kalau beliau bohong pada saat itu,
persentase keberhasilannya sangat-sangat tinggi secara logika manusia, atau untuk hablum minanas aja ya. Kalau Allah kan nggak bisa dibohongin, tapi kalau sama manusia, bahkan sampai Nabi SAW itu sangat-sangat tinggi. Beliau nggak mau. Kenapa? Karena takut sama Allah. Ya, saya bisa bohongi manusia, tapi kan nggak bisa sama Allah. Allah Maha tahu. Dan lihat betapa cepatnya beliau dapat hidayah, dan dapat taufik, dan dapat ampunan. Mungkin ada yang mengatakan, nggak cepat juga kali, kan 50 hari didiemin, sedih. Iya, tapi bayangkan, dari kursi pesakitan berubah menjadi quote unquote pahlawan yang menginspirasi jutaan bahkan miliaran umat Islam dengan kisahnya hanya dalam waktu 50 hari. Itu kan cepat banget. Beliau kan nggak ikut perang, nggak ada udzur segala macam, itu duduk di kursi pesakitan. Itu nggak banget gitu loh. Sahabat bukan munafik, punya logistik segala macam, nggak ikut. Oh itu kan. Tapi tiba-tiba berubah hanya dalam waktu 50 hari menjadi inspirator miliaran orang, menjadi buah bibir positif. Bahkan pertobatannya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, gitu. Sampai Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Itu kurang bagus apa? Coba buka surat At-Taubah 118. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihimul ard bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Dan bagi 3 orang, Ka'ab dan kedua sahabat. Ini ayat tentang Ka'ab bin Malik. Sehingga bumi telah terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit terasa bagi mereka. Lalu dan mereka, lihat nih, mereka sadar dan dalam banget bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah kecuali kembali kepada Allah. Mereka takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Thumma taba alaihim liyatubu. Lalu Allah menerima pertobatan mereka. Allah kasih taufik dan Allah terima pertobatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat yang penyayang. Hanya 50 hari. Taubatnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah jelas kasih firman yang clear. Allah terima taubat dia. Bayangkan hadir. Penerimaan taubatnya ada dalam Al-Quran. Hanya dalam 50 hari. Itu cepat sekali. Karena melakukan pencapaian sesuatu, enggak, ini karena salah. Awalnya karena salah. Awalnya buat kesalahan fatal. Awalnya buat kekeliruan fatal. Awalnya tuh lalai, bukan buat pencapaian, bukan buat karya, bukan banyak mengerjakan sholat, bukan banyak melakukan puasa sunnah, bukan banyak berzikir, bukan dengan lisan, bukan banyak infak, bukan banyak sedekah, bukan mengcover 1000 anak yatim, bukan mengcover ribuan orang-orang tua yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, bukan. Awalnya itu tidak ikut berjuang, padahal tidak ada alasan, padahal punya logistik, punya kekuatan fisik, oke. Gak ikut sama Nabi SAW.
dan itu kesalahan yang besar. Yang nggak ikut pada saat itu cuman yang pertama wanita dan anak-anak, yang pertama. Yang kedua orang sakit. Yang ketiga yang ditugaskan sama Nabi SAW. Yang keempat, jadi udah ada udzur aja, semuanya ada udzur. Orang wanita, anak-anak, terus yang kedua ada wanita, anak-anak, orang tua, yang kedua orang sakit, yang ketiga ditugaskan Nabi SAW. Yang ada udzur cuma tambahan dua lagi, munafik sama mereka bertiga. Kan dalam itu hadirin. Jadi kalau boleh diklasifikasikan ada 5 kelompok yang nggak ikut waktu itu: wanita, anak-anak, sama orang tua, orang yang sakit, orang yang ditugaskan sama Nabi SAW. Dan semua itu ada udzur. Yang ada itu cuma 2 pihak, munafik sama 3 orang itu. Dan itu dirasakan Ka'ab ketika ada di kota Madinah setelah berangkat. Gak ada siapa-siapa. Jadi beliau nggak ketemu orang beriman yang tidak ada udzur dan nggak ikut, tuh nggak ada. Itu kan, jadi itu kesalahannya. Lalu apa? Lalu pertobatan beliau, Allah firmankan dalam surat At-Taubah 18, itu kurang keren apa? Betapa cepatnya, hanya 50 hari kurang lebih. Kenapa? Takut sama Allah, sehingga nggak mau bohong. Takut sama Allah, akhirnya jujur. Takut sama Allah, akhirnya ngejalanin. Dan Allah firmankan sendiri rasa takut mereka. Jadi kalau hadirin, kalau melakukan kesalahan ada rasa takut kepada Allah, maka jarak dia dengan taufik Allah sangat dekat. Apalagi yang sedang berjuang istiqomah, apalagi yang taat. Jadi ini yang harus kita camkan. Ini orang yang buat kesalahan besar tapi masih ada takut sama Allah, itu jarak dia dengan taufik dan hidayah sangat dekat, dan dia bisa merubah peta dalam waktu yang gak lama, asal jujur sama Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Rasa cukup sampai di sini. Semoga memberikan taufik. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum